Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah salah satu insektisida yang memiliki dua bahan aktif sekaligus. Yang pertama adalah emimectin benzoat 20 dan yang kedua adalah Indosacrap 160. Ini sangat efektif sekali untuk mengendalikan atau membunuh ulat gaya. Perlu saya ingatkan lagi bahwa untuk mengendalikan hama yang kita butuhkan adalah bahan aktifnya, bukan merek dagangnya. Ingat, bahan aktif bukan merek dagang. Merek dagang ada banyak sekali, namun bahan aktif hanya tertentu untuk mengendalikan hama-hama tertentu. Simak videonya sampai selesai agar kita sama-sama saling belajar dan mengetahui bagaimana cara aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lewat video kali ini. Nah, mungkin bagi kawan-kawan petani ada yang sedang bingung atau resah, bahkan bingung sekali karena apa? Karena sekarang ini adalah rata-rata musimnya serangan ulat gaya. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara mengatasi serangan ulat gaya tersebut, karena ada beberapa faktor yang harus diketahui. Nah, bagi kawan-kawan petani yang tanaman bawang merahnya terserang ulat gaya, silahkan simak terus video ini sampai selesai agar kita bisa mengatasi serangan ulat gaya bersama-sama. Namun saya ingat, bagi kawan-kawan silakan yang belum subscribe terlebih dahulu di subscribe, dan jika dirasa video ini bermanfaat silakan di share agar banyak kawan-kawan petani yang mengetahui, agar banyak kawan-kawan petani yang tidak bingung dan tidak lagi resah dengan serangan ulat gaya maupun hal-hal tentang pertanian. Karena channel ini membahas tentang seputar pertanian, baik itu tanaman bawang merah, padi, dan lain-lain sebagainya, karena ini channel khusus untuk membahas tentang dunia pertanian. Alhamdulillah kali ini pertumbuhan tanaman bawang merah cukup baik. Ini adalah tanaman bawang merah yang kemarin. Ini kira-kira berumur 15 hari. Alhamdulillah sangat bagus sekali pertumbuhannya, karena bibit yang saya tanam ini kira-kira sudah sangat sekali tua, karena sebelum saya tanam sudah tukul atau sudah trubus. Jadi alhamdulillah sangat bagus sekali kalau kita tanam. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi serangan ulat gaya dan seperti apa penggunaan dosisnya untuk insektisida maupun yang lain-lain. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa salah satu hama yang menjadi momok bagi para petani adalah serangan ulat gaya. Serangan ulat gaya ini sangat mematikan sekali, bahkan bisa mengakibatkan kegagalan panen jika serangannya di usia muda. Bahwa rata-rata serangan ulat gaya terjadi pada musim peralihan antara musim penghujan beralih ke musim kemarau, itu biasanya sangat sekali rentan serangan ulat gaya. Karena beberapa terakhir ini saya mengalami hal tersebut, dan hal yang paling menakutkan atau paling berbahaya adalah antara peralihan musim penghujan sama musim kemarau itu intensitas serangan ulat gaya sangat besar sekali. Untuk itu kita harus benar-benar mengendalikannya jika kita tidak ingin mengalami kerugian yang cukup besar atau mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menangani serangan ulat gaya tersebut. Yang pertama kita ketahui adalah ulat gaya tidak akan pernah ada atau tidak akan ada pada tanaman kita kecuali adanya kaper atau kupu kecil yang berhinggap di salah satu tanaman kita. Kupu kecil atau kaper kecil inilah yang menjadi penyebab utama dari serangan ulat gaya. Dan jika pada musim penghujan saya juga tanam bawang merah, dan kira-kira juga ada mungkin tidak sebesar pada musim peralihan. Namun jika kita tidak antisipasi atau kita tidak mengendalikan, maka hasilnya akan sama, bisa mengurangi panen kita hingga 30 bahkan 50%. Dan kita harus mengetahui bagaimana proses perkembangbiakan kaper menjadi telur, dan telur tersebut menetas menjadi ulat gaya. Seperti inilah bentuk kapernya, ada berbagai macam bentuk kaper, dan seperti inilah proses perkembangbiakannya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa seekor kaper betina bisa bertelur hingga ratusan
dalam satu proses kali peneluran, dan telur-telur tersebut akan sekali mudah menetas kira-kira berumur 3 sampai dengan 7 hari. Bayangkan saja jika ada 100 atau 200 kaper yang berhinggap dan bertelur. Jika telur tersebut menetas, maka kita akan sangat sekali kewalahan untuk mengatasi serangan ulat gayak tersebut. Jika ulat-ulat gayak tersebut sudah menyerang, maka tanaman kita akan rusak dan bahkan bisa mengalami kegagalan panen. Untuk itu kita harus pandai-pandai menggunakan insektisida, dan bahan apa saja insektisida yang harus kita siapkan atau kita gunakan untuk mengatasi serangan ulat gayak tersebut agar tanaman kita tetap sehat dan aman dari serangan hama. Nah, kita harus membahasnya satu persatu. Untuk membahas tentang apa sih insektisida yang ampuh untuk kaper atau hewan-hewan yang terbang, kita akan membahasnya di lain waktu. Karena kali ini kita akan khusus membahas tentang insektisida yang bisa digunakan untuk membunuh ulat. Dan insektisida untuk membunuh telur atau membuat telur tidak bisa menetas itu juga ada dengan bahan aktif yang berbeda. Kita akan membahasnya di lain kesempatan atau setelah video ini. Kali ini kita akan khusus membahas tentang serangan ulat gayak. Ini hasil dari uji lapangan dan hasil dari pengalaman saya, dan alhamdulillah saya praktekkan hasilnya ternyata cukup bagus. Bahwa untuk insektisida yang kita gunakan adalah dengan merek dagang Zircandi. Kita harus mengetahui bahwa bukan merek yang kita butuhkan tapi bahan aktif. Jadi untuk membunuh ulat gayak kita harus tentukan dulu bahan aktifnya, dan bahan aktif yang sangat kuat dan sangat ampuh sekali untuk membunuh ulat gayak adalah dengan bahan aktif Indosacrap. Karena bahan aktif Indosacrap dikhususkan untuk membasmi ulat gayak. Untuk aplikasinya sendiri saya sering menggunakan satu tutup untuk 16 liter, itu sudah sangat ampuh sekali untuk membasmi ulat gayak. Dan harganya ini cukup mahal karena ini adalah dengan bahan aktif Indosacrap. Catatan bagi kawan-kawan petani apabila menggunakan insektisida ini adalah apabila tanaman kita atau budidaya tanaman bawang merah kita sudah melebihi ambang batas serangan ulat gayak amat banyak sekali, kita harus menggunakan ini karena ini sangat ampuh sekali dan juga harganya sangat mahal sekali, yaitu berkisar 200 sampai 300. Jadi kita harus memerlukan tindakan antisipasi agar tidak boros dalam melakukan perawatan budidaya bawang merah kita. Dan selain menggunakan Zircandi, saya juga menggunakan Preza yang harganya cukup mahal, berkisar 200 sampai 300, namun kualitasnya sangat terjamin sekali. Dan untuk penggunaannya sendiri sama, saya menggunakan satu tutup untuk satu tangki, cukup untuk satu atau sekali spray ulat gayak akan hilang atau mati. Perbedaannya apa? Yang Preza adalah insektisida sistemik, yang Zircandi adalah insektisida kontak lambung. Saya sering menggunakan dua insektisida yang berbeda karena apa? Karena jika kita menggunakan satu insektisida maka ulat gayak akan kebal dan mengganggu tanaman kita, memakan daun tanaman dan tanaman akan rusak. Untuk itu tindakan antisipasi sangat diperlukan. Bagaimana caranya? Setelah ini kita akan membahas tentang itu. Bagaimana caranya kita harus membunuh atau mencegah agar kaper tersebut tidak bisa masuk ke dalam budidaya tanaman bawang merah kita. Bagaimana caranya? Setelah video ini kita akan membahas tentang insektisida untuk membunuh hewan terbang atau kaper. Rata-rata untuk membunuh hewan terbang atau kaper kita membutuhkan yang bahan aktif bersifat metamil. Apa saja insektisidanya? Ingat di sini kita menggunakan bahan aktif bukan merek dagang sekarang karena khawatir disalahgunakan bagi kawan-kawan petani. Wah, ini dagang. Tidak, saya tidak dagang. Untuk itu saya akan membahasnya menggunakan bahan aktif. Untuk merek dagang bisa kalian menggunakan apa saja. Namun untuk pengalaman saya akan memberikan merek dagang pengalaman saya sendiri untuk kawan-kawan petani.
Semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.